Hai teman-teman semua, welcome back to NSA YouTube channel. Oke, hari ini itu udah jam 1:08. Tapi aku excited banget untuk bahas teori ini. Ayo mari kita cari tahu apa yang nggak kita tahu. Di sini siapa yang suka banget nonton serial kartun atau animasi gitu? Yang lucu, menghibur, bahkan benar-benar membuat feel good gitu kan, atau mood booster gitu. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran bahwa di balik film atau serial kartun yang benar-benar lucu, menghibur atau imut itu memiliki teori-teori konspirasi yang benar-benar mencengangkan, bahkan something like creepy gitu. Oke, kita langsung aja bahas satu serial kartun yang benar-benar populer di Indonesia maupun di negara lain, itu yaitu SpongeBob SquarePants. Siapa yang tak mengenal serial kartun SpongeBob SquarePants? SpongeBob SquarePants adalah sebuah kartun populer yang berkisah tentang kehidupan biota laut di Bikini Bottom. Tokoh utama adalah SpongeBob SquarePants atau Sponge kuning, kotak ceria, terkadang menyebalkan bagi orang sekitarnya, dengan tubuh yang kuning, berpori, dengan mata yang besar, dan gigi kelinci yang banyak banget digemari orang, bahkan mudah banget diingat gitu. Tapi ternyata di balik kelucuan serial kartun SpongeBob SquarePants banyak sekali teori-teori konspirasi yang dipercaya para fansnya. Dan di sini aku bakalan bahas 3 teori konspirasi yang terdapat di dalam serial kartun SpongeBob SquarePants. Oh my god, what is that? Oke, kita langsung aja ke teori yang pertama. Yang dimana teori pertama adalah karakter-karakter SpongeBob melambangkan 7 deadly signs. Oke, 7 tokoh itu adalah SpongeBob, Sandy, Patrick, Tuan Krabs, Squidward, Gary, si seafoodnya SpongeBob, dan juga Plankton, musuh bebuyutannya Tuan Krabs. Ketujuh tokoh tersebut dipercaya sebagai pelambang dari 7 dosa yang paling mematikan. Oke, karakter-karakter utama dalam kartun SpongeBob ini memiliki perilaku yang berbeda-beda dan terkesan aneh. 7 karakter utama tersebut adalah SpongeBob yang melambangkan dosa nafsu. Yang kedua, Tuan Krabs yang melambangkan dosa tamak atau tidak pernah cukup atau tidak bersyukur. Selanjutnya ada Sandy, di mana Sandy melambangkan dosa kesombongan atau dia sombong. Selanjutnya ada Gary, yang di mana Gary melambangkan dosa kerakusan. Dan juga Squidward melambangkan dosa amarah. Selanjutnya ada Patrick, yang di mana Patrick dikenal sebagai atau dipercaya sebagai melakukan dosa kemalasan. Selanjutnya adalah Plankton, musuh bebuyutan dari Tuan Krabs sendiri, yaitu melambangkan dosa iri hati. Oke. Ini menurut aku cukup creepy sih ya. Tapi kalau disisipkannya kayak sebuah karakter-karakter gitu sih oke. Bagaimana menurut kalian, apakah pesan-pesan atau teori ini worth it untuk disisipkan di karakter serial SpongeBob SquarePants? Kalian bisa komen di bawah ya. Teori konspirasi yang kedua adalah Bikini Bottom, kota di mana biota laut serial kartun SpongeBob SquarePants itu tinggal adalah merupakan tempat kisah nyata atau tempat nyata yang digunakan dalam percobaan senjata nuklir. Kota ini dipercaya terinspirasi dari sebuah daerah yang bernama Bikini Atoll. Mirip ya, Bikini Bottom dan Bikini Atoll. Bikini Atoll merupakan sebuah daerah di lepas Samudra Pasifik yang dipakai sebagai tempat uji coba peledakan bom nuklir. Sebanyak 23 kali ledakan bom nuklir diuji coba di Bikini Atoll. Akibatnya, radiasi dari ledakan nuklir tersebut mencemari lautan sekitar Bikini Atoll.
Sehingga makhluk laut yang hidup di sekitar Bikini Atoll bermutasi karena terpapar oleh radiasi nuklir yang telah mencemari pulau dan lautan tersebut. Maka dari itu, bangunan-bangunan di Bikini Bottom kebanyakan terdiri dari sisa-sisa besi yang dijadikan rumah dan gedung di kota tersebut. Bahkan biota laut yang hidup di kota tersebut juga berupa ikan yang bisa bicara, ataupun spons yang hidup, gurita yang bisa merasakan kayak marah, atau bintang laut yang berbicara. Itu menurut aku benar-benar aneh, tapi masuk akal juga. Oh, biota laut tersebut itu terkena radiasi nuklir. Bagaimana menurut kalian? Apakah teori konspirasi ini masuk akal? Kalau kalian masuk akal, bisa komen di bawah. Kalau tidak, bisa juga sertakan alasannya kenapa. Oke, teori konspirasi yang ketiga itu adalah bahan baku Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Teori konspirasi dalam serial kartun ini yang tak kalah mencengangkan adalah tentang resep rahasia Krabby Patty yang dibuat oleh Tuan Crab. Resep rahasia yang tidak pernah terungkap itu ternyata dibuat dari daging kepiting lainnya. Oke, Tuan Crab membuat daging kepiting tersebut menjadi sebuah patty yang digemari semua warga Bikini Bottom. Itulah sebabnya di Bikini Bottom hanya ada satu crab sebagai seekor kepiting yang masih tersisa. Kalau ini dibilang benar, tapi benar juga sih. Setahu aku di serial SpongeBob SquarePants yang pernah aku tonton, itu memang ada satu ekor kepiting, yaitu hanya Tuan Crab yang bersifat tamak dan juga rada selalu memikirkan uang atau semacamnya gitu. Tapi kalau untuk resep rahasia Krabby Patty memang tidak pernah diungkap. Tapi kalau teori konspirasi ini menurut kalian benar, berarti Tuan Crab adalah orang yang menghalalkan segala cara atau emang benar-benar tamak demi uang. Bahkan Tuan Crab itu berani mengorbankan, mungkin kalau bagi kita itu adalah saudaranya, teman-temannya, atau satu spesiesnya itu menjadi satu makanan. Dan makanan itu digemari oleh para biota laut kayak ikan yang hidup di Bikini Bottom. Oke, mungkin itu aja 3 teori konspirasi yang bakalan Nosa bahas di video ini. Jika kalian punya teori-teori konspirasi tentang serial kartun SpongeBob lainnya, bisa di komen. Kita bakalan bahas di next video selanjutnya. Atau kalian punya teori-teori konspirasi yang cukup menarik, bahkan di luar dari serial kartun atau apapun itu, bisa juga komen di bawah. Nosa bakalan berusaha untuk bahas. Don't forget to like, subscribe, and as always to comment. Kasih ide-ide kalian di bawah. Dan kalau ada salah kata, Nosa minta maaf. Kalau ada kekurangan informasi, Nosa juga minta maaf. By the way, sumber ini atau informasi ini Nosa ambil dari Google. Itu dari artikel pikiranrakyat.com. Jadi kalau kalian bisa searching di Google untuk lanjutnya. Kalau kalian mau malas untuk baca, jadi kalian mau apa lagi, bisa komen dan Nosa bakalan buatin videonya. Oke, see you on my next video. Bye!